Selamat datang di podcast Book Timer. Balik lagi sama gua Tejo dan Surti. Ya, Kita mau bahas buku yang mau terbit, apa namanya? judulnya Maristea. Jadi Iya, kita mau bahas ngapain? Maristea. Oh ya, Maristea. Perkenalan dulu nih. Surti nih di sini sekarang sebagai apa? Di Maristea ini aku sebagai kaya. Amin. Amin ya Allah, kaya. Tapi olok-olokannya kaya tuh namanya doang kaya, tapi dia nggak kaya. Kasian kan. Nah, di Maristea ini gue sebagai editornya cerita ini gitu guys. Jadi gue yang mengedit cerita ini tuh. Yang menyunting. Oh ya, Anjay. yang sunting aku mas. Yang menyunting lah, penyuntingnya dari si cerita ini. By the way, Tejo, lu tau nggak itu ceritanya dari mana? Apa sih? AU ya? Ya, dari Alternative Universe di Twitter. Jadi dia Awalnya awalnya itu kenapa itu akhirnya gua lamar karena gua waktu itu lagi iseng scrolling TikTok nih, terus ada yang merekomendasikan AU itu, terus kalau judulnya lucu gitu kan, AU. Terus akhirnya gue baca tuh dikit, ih kok gue Suka ya? bukan suka, jadi kayak ini kok kayak gue sehari-hari ya gitu. Oh, iya. Kalau kata Mbak Indah itu I've been there before. Jadi kayak gue merasa Kayak kenal. Ini kok kayak kenal vibes-nya gitu. Usut punya usut, gue baca. Nah iya, begini juga ternyata yang gue rasain selama ini gitu kan. Nah gue hubungin lah tuh si Maro, penulisnya waktu itu. Dan ketika gue hubungin dia, dia langsung kayak OMG, ini tuh serius, bla 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 gitu. Bener, serius, dia se-excited itu. Dan gue juga sempet digantungin sih sebenarnya. Gantung kayak jemuran. Nah jadi waktu itu memang ada juga yang ngelamar si cerita ini sebelumnya, tapi belum dia approve karena masih mikir-mikir dulu. Nah di saat itu muncullah nih si Surti nih. Surti muncul mendobrak pintu, "Jar, lu mau nggak sama gua?" Gitu. Assalamualaikum gitu kan, ada tuh stiker ikan Assalamualaikum gitu. Nah itu terus akhirnya ngobrol. Ya gue sih pasrah sih, gue tiap menghubungi penulis tuh sebenarnya dalam tahap insecure dan pasrah, karena yalah gue siapa sih, paling gue ditolak, itu loh, se-insecure itu loh guys gue. Nah pas saat itu tahu-tahu nih seminggu setelahnya tuh tahu-tahu dia ngabarin, "Kak, aku mau tapi posisinya itu dia bertanyanya karena dia yang nulis si Maristea ini, dia nanya, "Nah, gue pengen dong Kak tahu alasannya kenapa, sama kayak si Ivy mau tahu kenapa M ngelamar dia." Gitu. Ya udah gitu. Jadi gue jelasin lah bla 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 nggak mungkin dong gue detailin di sini gitu. Boleh, coba silakan. Panjang kan. Oh ya, nggak boleh, berarti nggak jadi. Saya gitu sampai akhirnya ini naskahan. Udah lagi gue edit, terus bentar lagi juga bakal pre-order. Ya gitulah perjalanannya kurang lebih ya. Semoga lancar, semoga laris, bestseller, amin. Beli lu semua. Oh udah selesai guys. Ya, Assalamualaikum. Gitu. Nah si Maristea ini nih, berarti kan karakternya ada berapa sih karakter utamanya? Ada 2 apa 3 apa 4? Ada 4. Yang pertama ada Meru. Bapaknya Meru Jiwa Mahasastra itu sebagai Meru. Terus ada Kaya Zantisia. Lupa gue nama ininya, agak susah. Itu ya Kaya. Tapi Meru sama Kaya ini punya nama lain. Punya alter ego? Bukan alter ego, jadi kayak semacam nama pena. Oh, punya nama pena dan nama kerja. Editor ya. Nama kerja. Nah, karena kebetulan Meru ini adalah seorang editor sama seperti gue. Anjay. Gitu. Itu tadi yang makanya gue bilang kok feelsnya sama gitu, karena
apa yang dikerjakan Meru di cerita Maristea itu sama dengan apa yang lo kerjakan di real life gue gitu. Emang editor tuh ngapain aja? Oh. Ini yang tadi dikelarin dulu nggak? Nggak usah, jawab dulu. Yaudah. Editor tuh kerjanya apa guys? Editor guys. Nah, kerja editor itu yang pasti nyari naskah, bacain naskah kalau sebelum baca dikit sih, nggak baca sampai selesai kan. Baca sebagian aja yang penting. Oh, kita tahu nih ceritanya apa, menarik apa enggak kan, kita taunya dari situ tuh. Nyari naskah, ngehubungin penulis, ngedit itu udah pasti ngedit. Berhubungan dengan penulis, komunikasi kayak nanti ini mau kayak gimana sampai ke bukunya terbit gitu. Itu juga masih berlanjut itu. Terus banyak kerja editor. Jadi kalau yang bilang editor tuh cuman kagak ada kerjaan dan cuma ngedit doang, sini lu maju sama gua lu. Gua edit kepala lu. Enggak gitu. Tanding kita enggak, Deng. Canda. Yaitu selain itu ya ngurusin cover, komunikasi juga, belum lagi ntar meeting sana meeting sini, ya ampun sibuk gitu kan ya. Ya kurang lebih begitu. Jadi kalau Meru gitu juga. Meru, kalau kamu mendengar ini tolong tekan 1. Ya kalau yang di dalam cerita itu ya dia ngelamar, dia baca si naskahnya si Ivy ini kan. Ya, jadi Ivy itu ceritanya tuh Gleon judulnya. Nah, ketika si Ivy dilamar sama Meru ini panjang lebar, terus Ivy nanya alasannya apa ya, KM. Ya, jadi panggilannya Meru kalau di penerbit Aristea, nama penerbitnya itu Aristea Publisher. Itu namanya namanya KM, dipanggilnya KM. Dibacanya? Dia juga dia memperkenalkan dirinya juga sebagai enggak M dari Aristea Publisher. Enggak dong ya, M berarti dong. Iya lah. Apa itu anjir? Udah itu sama. Jadi gue juga dapat pertanyaan yang sama kayak gitu karena alhamdulillah gue sudah membaca walaupun belum sampai habis gitu kan ya, karena gue suka, karena ya itu relate sama gue gitu. Jadi lu pasti bakal nanya kan ke gue, ini gue lagi jadi cenayang, gimana rasanya ngedit editor. Iya, coba lu nanya dong ke gue. Nggak mau lah, kaya dulu. Orang kaya belum selesai. Belum ada. Nah, ya, selanjutnya kaya. Itu kaya, kenapa kaya? Karakternya gimana? Kaya itu mandiri. Karya Kaya itu mandiri. Dia itu kalau gue bilang sabar sih ya sabar, karena dari kecil kan emang dia suka dirundung, dibully, kasihan gitu. Dia hidup sendiri di dunia ini. Terus yang ngenes tuh kasihan banget dah pokoknya nih cewek. Orang tuanya meninggal dari kecil, dia anak tunggal. Di sekolah dibully, jadi buliannya tuh namanya kaya tapi kok nggak kaya gitu, Ismin gitu ya. Kasihan kan. Terus dia dibully sama sepupunya sendiri, si Karin kampret. Awas tuh Karin buat tandain. Satu sekolah itu dia? Iya, pokoknya satu sekolah. Jadi kan dia diasuh sama omnya. Nah, ketika udah dewasa nih, udah gede, dia sampai nggak kuliah kan. Udah gede, dia mau pindah ke rumah peninggalan orang tuanya. Dia mau mandiri lah istilahnya kayak gitu kan. Tapi ternyata rumah itu digadai sama omnya. Jahat banget gak sih? Rumah itu digadai buat ngelunasin utang-utang si om. Tapi bukan utang omnya. Jadi si Karin ini dikasih kayak kredit card gitu. Oh. Ya udah tau lah. Iya, terus ngambilnya seenaknya aja. Terus minta mobil baru gitu. Dibeliin lah dari hasil uang ngegadai rumah orang tuanya si Kaya ini. Si Kaya ini kan seumur-umur kagak pernah ngamuk selalu sabar ngalah dan lain-lain, karena dia ngerasa kayak tahu diri. Om sama tante gue ini udah baik, ngurusin gue dari kecil, balas budi gitu kan. Tapi untuk yang satu ini tuh dia nggak bisa diem aja dan dia emosi terus. Dia keterlaluan sih. Itu seru banget sih karena itu rambutnya Karin tuh, jadi gue bayangin tuh rambutnya Karin tuh panjang. Spoiler. Ya pokoknya intinya dia emosi banget.
marah, akhirnya dia minggat ke rumah temannya. Capsra pakai motor. Nah yang lucu itu ternyata Kaya kan tidak tahu kalau M itu adalah Meru. Meru itu adalah teman sekolahnya dulu. Jadi semasa Kaya dirundung, dia tahu banget nih si Tejo nih. Semasa Kaya dibully ini, datanglah anak baru yang bernama Meru Jiwa Mahasastra. Anjay, namanya bagus banget. Terus dipanggilnya sastra? Meru. Oh iya. Eru. Enggak, udah Meru dia bagus sudah. Enggak Meru, tapi mamanya manggilnya Eru. Emang iya? Iya. Lah kok gitu? Nggak tahu gue nanya. Tanya aja sama Meru dulu ntar malam ya. Oh iya betul. Nah, karena dibully, dia bilang, masa gara-gara nama kamu Kaya, terus kamu nggak kaya, kamu dibully gitu? Aku aja yang namanya gunung, tapi nggak tinggi, nggak masalah. Kalau nggak salah gitu. Oh, Meru pendek. Ya intinya kan namanya kan Meru Jiwa Mahasastra. Meru itu kan artinya gunung. Gunung itu kan tinggi, iya, tapi dia kan tidak menjulang tinggi gitu. Maksudnya nggak setinggi gunung lah ya. Iya. Serem juga. Goblok. Nah itu, nah dari situ mereka berteman lah. Tapi ada masa dimana Meru tuh harus pindah, udah lulus mau balik lagi ke tempat asalnya sama keluarganya lah itu. Akhirnya mereka terpisah sekian tahun, nggak berkabar, nggak ada ya lost contact apa segala macam. Masih nempel perasaan bahagia, cinta dan merasa dilindungi. Ya pokoknya intinya masih saling mencari lah gitu. Masih saling mencari, dan ternyata orang yang dicari selama ini tuh ya namanya jodoh kali ya, jodoh yang dibuat sama si editor penulisnya. Ternyata si Ivy itu adalah Kaya. Oh iya. Dan ternyata si itu adalah Meru. Nah itu tuh udah gitu kan, udah gitu. Oh enggak tuh lu. Nah sampai suatu ketika secara nggak sengaja mereka ketemu di rumah sakit karena si Kaya ini masuk rumah sakit. Awalnya tuh yang punya firasat itu si Januar. Januar ini sahabatnya Meru yang doyan banget sama Sali Pisang. Dia juga satu kantor, dia juga editor. Gue suka Januar karena suka gangguin orang. Oh iya, dia iseng. Jadi pas waktu itu si Kaya ini nggak bisa dikontak sama Meru sama sekali kan. Tapi Meru nih tetap ngontak mulut lah, terus akhirnya mau tanda tangan MOU. Si Januar lah yang menghubungi si Ivy karena waktu itu Meru lagi cuti ceritanya. Pas dia tahu nama aslinya, Januar langsung dong lapor ke temennya dengan andalannya Nung. Jadi si Januar manggil Meru itu Gunung Yama. Macem-macem lah gitu. Nah, ini Ivy Kaya itu namanya Kaya Zantisia itu ya bla 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 bla, kayaknya dia itu ini deh gitu. Kaya itu namanya kayaknya. Kayaknya si Ivy ini Kaya. Orang yang lu cari deh gitu, misalnya gitu kan. Meru langsung apa iya? Oh, apa iya? Apa iya gitu kan. Akhirnya karena penasaran, karena udah excited banget gitu disusul lah ke rumah sakit. Kenapa bisa tahu kalau si Kaya ini di rumah sakit? Karena si Januar si Kaya nge-DM akun Twitternya Januar penerbit Aristea. Akun sosmednya penerbit Aristea buat ngabarin kalau dia lagi di rumah sakit dan HP-nya ketinggalan. Jadi dia nggak bawa, takutnya KM menghubungin dia gitu. Udah tahu di rumah sakit mana. Dan kebetulan juga banyak kebetulan sih sebenarnya. Kebetulan juga penulis yang diincar sama Januari itu adalah sahabatnya si Kaya. Yang tinggal sama dia. Namanya tuh panggilannya Biz. B-E-E-Z. Bacanya Biz. Kota. Kok kota? Biz Kota. Maaf nih. Ya itulah gitu. Bis. Ya, secara bacanya bis. Ah. Bisa. Nah, itu.
balik lagi ya. Jadi itu di dalam satu hari itu benar-benar kayak miracle lah, keajaiban itu terjadi. Januar ketemu sama si Bis, Meru akhirnya ketemu sama Kaya. Tapi yang lucu tuh ketika jenguk, jadi si M tuh ngomong, Ivi kamu udah makan belum? Aku bawain Ricis level 5 ya. Nice. Tapi karena kamu lagi sakit aku bawain level 3 kalau nggak salah. Jadi si Meru ini tahu si Kaya suka makan pedas, suka Ricis. Oh, Ricis. Ini nyebut merek nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Cicis. Ricis ini pakai CI. Oh iya. Ini artis tuh. Ya itu. Nah, terus tahu si Kaya ini kayak, kok dia tahu ya gue suka Ricis gitu kan. Dalam hatinya ngebatin kayak dia bilang, kok dia tahu ya gue suka sama ini. Oh enggak. Kenapa? Dia mengetahui aku menyukai Ricis pakai I. Nah, udah tuh. Dan pas datang ke ruang rawat inap tuh si Meru masih pakai masker. Jadi dia belum, Kaya nggak tahu dong. Iya, kalau itu masih tertutup gitu kan. Terus duduk apa segala macam. Dudukin? Enggak, kursi lah. Oh, didudukin. Tapi sebelum itu si Kaya ini udah kayak ngerasa, kok gue familiar ya sama orang ini gitu. Kamu aku sepertinya hantu. Nah, waktu eksekusi naskah itu, jadi metodenya Meru tuh kan dia ngebaca dulu terus eksekusi biasanya dia by chatting gitu kan. Tapi pas waktu itu dia tuh minta by phone untuk calling itu dia minta si Kaya ngobrol sama Kaya via telepon. Nah, ada satu kata halo gitu. Halo. Ada satu kata yang bikin Kaya tuh langsung kayak diem. Kok gue familiar ya gitu kan. Apa tuh? Gue lupa anjir Kaya. Gue bilang Kaya gue lupa anjir. Enggak kan manggilnya Ivi tuh. Oh, Ivi gue lupa anjir. Oh iya, udah. Sepertinya hanya satu lelaki yang ngomong gue lupa anjir. Apa? M. Oh iya. Nah, pas itu ngomong apa waktu itu? Terus adalah. Si Ivi ini, si Kaya ini nyautnya gini, iya Meru. Oh iya. Nah, gue tahu deh. Lo baca kan? Iya, gue tahu deh. Kan lo. Nah, abis itu si M yang kaget. Kok dia tahu nama gue gitu? Kok kesini duluan? Apa gue pernah ketemu sama dia atau dia penulis gue yang lama akhirnya ganti nama pena gitu kan? Oh iya kan bisa jadi kayak gitu ya. Oh, kenapa? Oh nggak apa-apa gitu. Akhirnya tapi ngerasa kayak familiar. Terus si Meru ini juga ngerasa kayak kenal banget sama tokoh cewek di cerita Gleon, si Gloria ini. Bukan Gloria yang badak di Madagaskar itu ya. Nah, pokoknya sebenarnya kayak udah saling udah kayak ngerasa kayaknya familiar nih di gue. Ya terlalu gimana ya, terlalu kayak gue udah kenal deh. Iya, kayak udah kenal, tapi kan belum bertemu sosok ya gitu. Nah, ketika bertemu ini kayaknya juga KM pas buka masker nih, momen-momen buka masker kayak hai Kaya, long time no see. Dah spoiler gue banyak itu langsung yang dramatis. Lu udah baca belum sih awalnya? Belum. Pokoknya intinya udah. Pokoknya intinya nanti terus tit. Bener gak? Ada satu hal yang penting. Apa? Si Kaya kan susah ya, nggak kaya kan dia. Terus sakit dirawat nih. Dia pakai asuransi nggak? Oke. Apa? Kebetulan saya agennya. Oke. Yang mana gue tahu, lu tanya lah orangnya. Lah gimana sih? Ya di situ ya udah ntar gue tanya sama Maro ya. Ada asuransinya apa enggak? Kalau enggak gue menawarkan diri sebagai agent biar gue bisa mendapatkan keuntungan karena ada orang yang ikut asuransi. Iya, biar gue achieve tuh apa ya bahasanya nama asuransi itu? BP. Biar gue BP. Bambang Pamungkas. Yoi. Blackpink.
Udah. Ya pokoknya intinya itulah kenapa gue akhirnya seneng cerita ini bakal terbit dan gue yang ngedit, karena ya gue relate dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di penerbit, karena ya gue bekerja di penerbit. Sosoknya Meru ini bener-bener apa ya, cowok fiksi yang idola semua wanita karena dia baik dan dia begitu sulit lupakan Meru, bukan Rehan lagi, Meru apalagi Meru baik. Pokoknya intinya dia tuh baik dan love language-nya tuh yang kayaknya yang gede tuh word of affirmation deh, soalnya yang dia suka ngomong baik gitu ya. Ya, karena begitu sulit, ya Allah, dah. Pokoknya dia selalu kayak ini minder kan sebenarnya, tapi Meru tuh yang kayak ya dunia ini tuh stop memandang dunia seperti lu memandang dunia, karena dunia belum tentu memandang lu seperti yang lupa. Nah, apa lu lupa lah intinya gitu. Pokoknya dia word of affirmation-nya tuh sangat-sangat kencang. Gitu. Kalau giving gift ya yang tadi kayak bawa ricis, pas segala macem. Physical touch juga iya, karena ada di satu part itu yang tahu-tahu Meru tuh baring ke pahanya Kaya. Kenapa? Kayak capek. Si Kaya bahas kerjaan, tahu tiba-tiba capek mau baring dulu, tapi baringnya di pahanya Kaya. Kan ada kursi, ada bantal ya. Baring di situ. Zer, ya, bisa jadi kepleset gitu. Itulah, terus jadi kayak dia Meru tuh sayang orang, sayang nyokap, sayang adik, mapan, kerjaannya bagus, sayang Kaya, setia. Selama dia nggak ketemu sama Kaya, dia nggak berhubungan sama siapapun. Dan ada satu cewek yang getol banget naksir sama dia, itu anaknya bosnya, dan itu ngeselin sih buat gue. Selain Karin, Tanisa lu juga ngeselin. Lah, bentar, bapaknya mana bapaknya? Bapaknya siapa? Meru. Bapaknya Meru itu seorang pelaut, pelayar apa pelaut? Pelaut lah. Ya dia kerjanya itu di laut. Bapaknya Meru. Seorang pelaut. Pokoknya intinya, dan kenapa gua rasa kenapa banyak yang suka sama Awin itu selain karena narasinya yang di Awi itu emang indah banget kan, kayak gitu kan, bahasanya narasinya indah banget, ini bener-bener bikin baper. Gua tuh ngedit itu ada aja tuh yang gua komenin, jancok gitu ya, serasa dunia milik berdua anjir. Gua nggak ada yang kuat, gua tuh selalu kayak gitu. Emang gua tuh ngontrak di sini. Iya emang yang pas bagian dia baring di paha itu, emang susah, dunia milik berdua, yang lain ngontrak. Gua komen kayak gitu, ada tuh di itu. Terus yang bagian, ada satu bagian tuh yang Meru lagi mess up banget, gue kacau-kacau gitu. Si Kaya nih datang, jadi kan arti namanya Kaya itu kan laut ya. Iya lah, bahasa apa? Coba googling nanti. Oh ya. Jadi Meru tuh gunung, Kaya laut. Jadi gunung ketemu laut itu Ya mati. Astagfirullah. Serem dong. Ya kan di laut itu bisa ada gunung. Oh ya, gunung bawah air ya. Ada kah gunung bawah air? Itu kan Krakatau termasuk gunung bawah air, gimana dong? Susah ngomong sama cowok nggak ngerti. Bukan, pokoknya intinya biasa kalau kita ke pulau tuh ada kan kayak dataran tinggi kayak gunung. Oh ya, ada pulau satu terus gunungnya gede. Iya, ada di tengah tuh gunungnya itu. Kalau di pinggir namanya apa? Sungai. Bodoh amat. Lagi lah di tengah gunung. Ya pokoknya intinya gitulah. Lu tau kan Titanic kecelakaan gara-gara nabrak gunung apa? Es. Ya, ada gunung kan? Ada. Ada laut kan? Ada. Ya udah. Moana juga ada gunung. Ya. Yang DVD. di akhirnya itu yang ibu-ibu dari mengamuk Iya, menjadi itu, ibu-ibu hijau. Kenapa jadi bahas Moana? Oh iya. Karena Moana. Enggak. Aku mau Maristea. Oh, ya bagus, beli ya. Itu jadi arti namanya itu. Jadi kalau mereka lagi kelingi-kelingian, bahasa gue kelingi-kelingian, gunung kenapa mau meledak? Oh. Kalau kayaknya begitu. Gitu. Lalu kenapa mau tsunami? Pokoknya mereka tuh sebenarnya saling melengkapi sih, walaupun dua-duanya itu sama-sama ngerasa nggak pantas satu sama lain. Jadi Meru ngerasa dia belum cukup buat Kaya, tapi dia sangat sayang sama si cewek ini. Si Kaya pun juga minder karena ya gue udah nggak punya orang tua anjir, gue miskin, gue nggak punya apa-apa dibanding sama Meru. Gue apa gitu, gue apa? Insecure-nya tuh di situ.
Jadi sama-sama insecure gitu. Endingnya gimana? Baca aja sendiri nanti. Gimana rasanya ngedit orang ngedit yang diedit ketika lagi mengedit? Padahal kan itu list pertanyaan lu bisa gue baca. Iya. Coba diucapkan. Gimana rasanya mengedit cerita tentang editor padahal kakak sendiri gak berdua? Gimana rasanya mengedit cerita editor padahal kakak sendiri nggak berdua? Gue berdua kalau malam sama Dwi. Gimana rasanya? Ya lu tahu kan yang tadi yang gue komen. Iya. Dunia milik berdua, orang lain ngontrak. Itu gambaran Miru dan Kayang. Sialan. Kesel karena gue nggak punya Meru di dunia ini. Ada cita-cita ingin mengubah jalan cerita karena kesel sama mereka? Gue putusin kali ya. Iya. Gas. Maro, mohon maaf. Gue putusin. Enggak lah, enggak. Gue tuh tipikal orang yang suka happy ending. Jadi ya walaupun gue yang kayak aduh pengen banget punya kayak Maro satu, tapi lo kebayang gak sih kalau misalnya gue menemukan cowok kayak Maro di dunia ini. Dia adalah seorang editor dan gue juga seorang editor. Perdebatannya tuh sengit. Nah, tau dari mana? Ini tuh gak kayak gini kalimatnya. Iya tapi kan ini kayak gini. Harusnya kan komanya di sini, harusnya gini-gini gitu. Lo emang udah pernah tapi kan belum. Cari di mana? Apa Januar aja kali ya gue ya? Boleh. Ntar gue beliin sari pisang 5 kilo. Boleh. Bubuk. Bisulan. Ini podcast lawak berupa bubuk sale gitu. Ya pokoknya paru-parunya hancur. Januar kalau denger ini mohon maaf ya. Januar dikasih pisang 5 kilo langsung jadi apa? Gitu. Ya udah. Intinya tuh ya begitulah rasanya ya kayak gue merasa ngontrak anjing. Sekarang kita bahas kapan PO pengumuman pre-order akan terjadi pada 30 September 2022. Ketika besoknya. Podcast ini dirilis itu adalah H-1 pre-order Maristea. Nah, PO-nya tuh tanggal 30 nanti di marketplace di Shopee. Jadi buat kalian yang punya gratis ongkir ayo disimpan buat PO Maristea karena gua jamin pokoknya ceritanya ini bagus. Gua nggak pernah bilang cerita yang gua edit ini nggak bagus karena setidak sukanya gua misal dengan sebuah cerita akan ada satu bagian yang bikin gua yang gimana gitu. Tapi kalau yang ini bagus. Intinya ini romance bukan sembarang romance. Yo ini romance. Ya kak, enggak klip harusnya cakep. Oh iya coba lagi. Ini romance bukan sembarang romance. Cakep. Makasih. Anjing. Ya udah itu pokoknya PO-nya tuh tanggal 30 September hari Jumat, jamnya nanti menyusul. Bonusnya Siapinlah dari jam 12 siang lah, siapin diri untuk bertarung dari malam sebelumnya. Iya. Harusnya dari H-1 ini kalian udah menyiapkan diri, pas menyiapkan mental. podcast ini rilis Pas banget juga lu pada udah gajian kan guys. iya Ngaku. langsung pantengin HP-nya Surti sama 24 Tejo jam sih belum, tapi lu pada udah gajian. ya, pokoknya pantengin HP-nya, nggak boleh dilepas ke kamar mandi bawa HP. Jadi Bawa, HP. jangan lu lepas HP lu, ntar hilang. Kalau HP-nya dilepas ya udah ambil aja lah. Terus bonusnya itu merchandise-nya itu ada scented candle. Jadi scented candle-nya ini ada 4 varian. Satu Yang mewakili karakter masing-masing. Itu aja pokoknya intinya itu. Jadi kalau lo dapat wangi A misal, random dapatnya nih. dapatnya random dan itu kan belum di-spill sama Maro ya. Jadi kalau lo dapat A itu berarti lu tim Meru misal. Kalau dapat B tim Kaya atau C itu tim Januar, D itu Bis. Jadi masing-masing itu wanginya, aromanya itu beda-beda begitu. Itu scented candle, terus ada lanyard set. Bentar Kak, kalau aku dapat wangi yang aku nggak mau gimana? Ya bodo amat. Oh nasib. Itu sih. Tapi wanginya kayaknya enak-enak semua kok guys. Iya sih. Soalnya udah dipilih wangi yang enak kecuali wangi melati. Selain ada scented candle itu ada lanyard set. Jadi ada ID cardnya Aristea Publisher. Terus gue pengen tahu. Gue juga pengen karena gue yang ngedesain. Gue pengen karena gue nggak punya lanyard. Kasihan.
Gue punya Pokemon, mau lihat gak? Enggak. Ada lanyard, ada ID card itu tadi. Jadi ID card itu sebenarnya kosong. Tadinya mau ngisi fotonya Miru kan, tapi kan nggak boleh sama Raya gitu. Jadi lanyardnya kosong, lu mau pasang foto lu bisa lah di situ. Iya. Nah, jadi lu Pasangin gayanya kayak lu adalah pegawai di Aristea. Oh iya. Terus ada case-nya juga. Jadi kalau kartunya mau diganti buat ganti tempat, jadi tempat Imani digantung bisa ya kan. Lanyardnya tuh tulisannya Aristea Publisher. Nanti kalau di jalan ada yang nanya, ini publisher dari mana? Makanya kamu baca. Nice, cakep. Kalau nggak baca kamu nggak tahu. Nice gitu. Terus oh ya, ada bukletnya ini ceritanya nggak pernah dipost sama penulisnya, dan dia nanti ada buklet, ada notebook juga, ada book sleeve juga. Jadi book sleeve-nya kemarin kan udah polling cover tuh, ada 2 pilihan cover kan, dan itu ternyata kepake semua, alhamdulillah. Jadi cover yang dibuat buku itu adalah covernya Meru, sleeve-nya itu yang kaya. Itu. Terus ada gift box itu, ada gift box. Nah gift box itu sebenarnya kosong, jadi nanti pas packing, buku, scented candle, lanyard, notebook, stiker pack. Notebook belum disebut. Oh ya, ada notebooknya kosong sih, notes gitu. Stiker pack, nah isi stiker pack itu ada sale pisang, ada gambar sale pisang, ada gunung, ada laut, ada buku karena kan mereka berkaitan dengan buku kan juga. Terus ada Eata sama Alta Luna. Apa itu? Anak. Jadi kalau di AU kan udah diceritain tuh mereka udah punya anak juga kan. Ada spoiler nah, gitu. Dipotong atin. Nah itu ada 2 bocah nih, Bumi sama Bulan. Itu spill guys, tulisannya itu tulisan gue. Terus ya intinya itu ada stiker pack, nanti bisa digunting-gunting sendiri. Terus yang tulisan Mahasastra itu bisa ditempel buat di belakang handphone biar bagus, biar cakep. Terus ada postcardnya tuh bisa buat pajangan juga gitu-gitu. Sama bookmark tuh udah include di dalam buku. Novelnya. Sama ada wallpaper digital, nanti bisa di scan. Begitu guys. Terus ada gift box tadi, jadi nanti bukunya sama merchandise-nya ditaruh dalam gift box. Jadi kalau pas unboxing tuh kan gemas gitu ya. Gemas. Nah, kalau yang pengen tahu gift box-nya tuh kayak apa, lihat unboxing 70 mil. Iya, masuk. Nah, di situ itu persis kayak gitu, tapi nanti warnanya beda. Nah, nanti ada 3 paket nih. Paket pertama itu ada paket Mahasastra, itu lengkap semuanya, dapat scented candle, lanyard, semuanya dapat deh pokoknya sama gift box. Nah, paket kedua itu nggak dapat scented candle, note sama gift box, cuman lanyard aja, yang pasti harganya lebih murah daripada paket yang lengkap. Nah yang terakhir itu paket yang buku aja, buku, buklet, book sleeve, postcard sama stiker. Harganya nggak sampai 300.000. Nanti pasti setelah podcast ini rilis pasti udah di spill paketnya. Jadi kalian pilih deh. Tapi kalau saran aku sih mending beli paket lengkap, karena scented candle-nya itu bikin kepo sih. Lanyardnya sih bagus banget. Ya lanyardnya juga kepo sih gue. Jadi ini alasan beli paket ini adalah mendapatkan lanyard. Itu. Yang pasti semuanya berguna dan tidak ada yang tidak berguna kalau gue bilang, karena mulai dari sekarang gue pengennya kalau bikin merchandise buku ketika PO itu semuanya tuh bisa digunakan. Jangan lupa pre-order. Surti dan Teja pamit. Beli Maristea, dah.